Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Rahmadila dengan NIM H0412011031 dari kelas Andrologi B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah saya review mengenai pengaruh sindrom metabolik pada fungsi reproduksi pria. Pada kali ini pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai tujuan artikel, kedua mengenai apa itu sindrom metabolik, ketiga bahan dan metode penelitian, dan yang terakhir yaitu hasil dan kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, tujuan. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki perangkat konsentrasi testosteron bebas dan progesteron bebas, dan berbagai parameter fungsi air mani pada pria yang didiagnosis dengan METS atau metabolic syndrome, yang mengacu pada dampak METS pada sistem hormonal dan infertilitas pada pria. Jurnal yang berjudul Effect of the Metabolic Syndrome on Male Reproductive Function, a Case-Controlled Pilot Study, berisi sindrom metabolik atau METS yang merupakan konstelasi dari berbagai risiko faktor yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh METS pada testosteron, progesteron, dan juga air mani pada pria. Selanjutnya yaitu mengenai sindrom metabolik. Apa itu sindrom metabolik? Jadi, sindrom metabolik ini adalah sekelompok kondisi yang muncul akibat peningkatan resistensi insulin dan kelainan deposisi lemak. Sindrom metabolik sendiri terdiri dari dislipidemia aterogenik, resistensi insulin dan peningkatan gula darah, peningkatan tekanan darah, kondisi protrombotik, dan kondisi proinflamasi. Penyakit ini merupakan faktor risiko terjadinya aterosklerosis dan diabetes mellitus tipe 2. Obesitas sebagai salah satu ciri utama METS telah dikaitkan dengan peningkatan insiden infertilitas faktor pada pria. Selama dekade terakhir, banyak penelitian yang telah menemukan korelasi terbalik antara peningkatan obesitas dan kualitas air mani yang berdampak negatif pada kesuburan pria, dengan peningkatan kemungkinan subfertilitas di antara pasangan, di mana pasangan prianya itu mengalami obesitas. Berbagai mekanisme untuk hubungan ini telah diusulkan dan dapat secara luas dibagi menjadi efek negatif, langsung pada spermatogenesis dan fungsi sperma, faktor hormonal, dan faktor fisik. Namun, efek obesitas pada parameter sperma ini belum diselesaikan secara meyakinkan dan tidak konsisten. Berbagai komponen METS telah dikaitkan sebagai faktor penyebab infertilitas pria. Perubahan hormonal yang berhubungan dengan METS dan berdampak negatif pada berbagai parameter kesuburan pria termasuk penurunan serum total testosteron, testosteron bebas, dan seks hormon binding globulin. Pada pencarian literatur ilmiah, jelas bahwa efek METS ini pada kesuburan pria belum diketahui, cukup diselidiki. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bahan dan metode penelitian. Jadi di sini peserta laki-laki yang berusia 18 hingga 70 tahun direkrut secara acak. Kemudian peserta yang diterima akan menghadiri satu konsultasi dan secara individual diberi konseling tentang latar belakang dan desain studi yang akan dilakukan. Peserta diharapkan berpuasa minimal 8 jam sebelum pengambilan darah dan tidak melakukan aktivitas seksual selama 3 jam sampai 5 hari sebelum pengambilan sampel air mani. Selanjutnya pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari antara pukul 7 hingga 10 pagi. Data klinis yang relevan ini dikumpulkan oleh dokter terlatih, termasuk usia, indeks massa tubuh, lingkar pinggang dan pinggul, dan tekanan darah. Tekanan darah diukur 2 kali pada lengan. Selanjutnya, sampel darah dianalisis untuk kolesterol high density lipoprotein atau HDL, trigliserida, dan konsentrasi glukosa. Saliva menjalani analisis untuk konsentrasi testosteron bebas atau FT dan
progesteron bebas atau FP. Air mani dianalisis untuk volume ejakulasi total, konsentrasi sperma, jumlah sperma total, motilitas sperma, vitalitas, dan potensi membran mitokondria atau MMP. Selanjutnya, semua hasil ini dikumpulkan oleh dokter yang mendiagnosis peserta dan membagi mereka ke dalam kelompok yang relevan. Variabel pengganggu potensial di sini tidak dimasukkan secara rinci oleh proses pengumpulan data. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu penelitian kolesterol serum, trigliserida, insulin, dan glukosa. Darah dikumpulkan dalam natrium fluorida dan serum vacutainer tubulus, pemisah, dan segera diangkut ke laboratorium PetCare. Selanjutnya, penelitian analisis air mani standar. Cairan mani dibiarkan pada suhu kamar untuk dicairkan dan dianalisis dalam waktu 60 menit setelah ejakulasi. Vitalitas sperma dinilai menggunakan eosin, teknik pewarnaan nigrosin, dan konsentrasi leukosit ditentukan menggunakan teknik pewarnaan peroksidase potensi membran mitokondria atau MMP. Air mani ini diencerkan dengan rasio 1:5 dengan media cairan tuba manusia dan disentrifugasi selama 10 menit. Kemudian supernatan dibuang dan pelet disuspensikan kembali dalam larutan pewarna. Lalu diinkubasi selama 20 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Spermatozoa yang menunjukkan fluoresensi hijau di bagi tengahnya dianggap memiliki MMP yang terganggu. Sedangkan spermatozoa yang menunjukkan fluoresensi merah dianggap memiliki MMP yang utuh. Selanjutnya yaitu fragmentasi DNA. Spermatozoa yang telah dicuci, disentrifugasi, dan ditangguhkan kembali di PBS. Berikutnya yaitu analisis hormon steroid saliva. Sampel saliva ini dikumpulkan, simpan pada suhu 20 derajat Celcius sampai pengujian. Selanjutnya, poin terakhir yaitu hasil dan kesimpulan. Beberapa hasil yang didapatkan yaitu berdasarkan kriteria klinis untuk diagnosis METS, 54 peserta pria tadi yang dipastikan memenuhi syarat untuk penelitian ditempatkan baik di dua kelompok yang telah dibagi tadi. Analisis statistik menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok untuk massa indeks tubuh melebihi 35 atau kategori obesitas tidak sehat. 54 peserta tadi memberikan sampel air mani untuk dianalisis. Azoospermia idiopatik diidentifikasi pada 4 peserta. Total ada 50 peserta dimasukkan untuk analisis sperma. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sindrom metabolik adalah fenomena patofisiologi yang kurang dipahami terkait dengan disfungsi metabolik, hormonal, dan imun yang kompleks yang mengakibatkan berbagai efek merusak pada pasien. METS dianggap sebagai kondisi inflamasi sistemik yang berhubungan dengan berbagai komplikasi kronis. Pengaruh obesitas pada parameter sperma belum diselesaikan secara meyakinkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa obesitas berhubungan dengan penurunan jumlah dan konsentrasi sperma, motilitas, vitalitas, morfologi, dan integritas DNA. Hasil studi percontohan ini menunjukkan bahwa laki-laki yang didiagnosis dengan METS telah mengurangi potensi kesuburan tanpa adanya leukositospermia dan deteksi klinis varikokel. Mengurangi FT sebagian akan menjelaskan beberapa temuan ini. Konsentrasi FP juga ditemukan lebih rendah pada pasien dengan METS
dan implikasinya memerlukan perhatian lebih lanjut. Hasil ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengkonfirmasi kesimpulan ini dan memahami kemungkinan mekanisme yang dapat menjelaskan potensi subfertilitas pada pasien pria dengan METS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.